Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya di Slow Wibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Sekarang ini adalah podcast yang ke berapa ya? Saya cek dulu. Saya lupa pemirsa karena videonya banyak banget. Banyak banget yang udah saya upload ke channel Teknisi Digital, itu udah lebih dari 500 video. Udah hampir ke 600 video. Dan semoga semua itu bisa membantu pemirsa semua yang perangkat elektroniknya rusak. Dan ada yang nanya nih di channel Teknisi Digital soal mesin cuci. Ini adalah podcast yang ke-15 ternyata pemirsa. Dari Awan Dalam Bauta. Nanya bang, kalau mesin cuci saya yang rusak penggilingnya bang. Kalau diputar timernya langsung mati lampu. Kalau diputar timernya langsung mati lampu bang. Sekringnya jatuh kayak korslet gitu bang. Jatuh. Jeklek paling ya. Itu apanya ya bang yang rusak? Tolong bantuannya bang. Pertanyaan ini di video cara memperbaiki pengering mesin cuci pemirsa. Jadi kalau misalnya mesin cuci itu seperti yang diceritakan sama Awan Dalam Bauta ini kerusakannya, itu yang rusak adalah mungkin bener-bener timernya. Jadi timernya korslet. Timernya korslet. Eh, timernya korslet. Bisa jadi sih. Cuman saya agak dapat ada alternatif yang lain kerusakannya, bukan cuman ada pada saklar timer, tapi pada spool atau pada kabel yang kemasukan air. Korslet itu biasanya terjadi karena ada fasa dan ground yang nyambung. Karena fasa dan ground nyambung, akhirnya dia korslet, MCB rumah tuh langsung turun. Atau jeklek atau jepat. Biasa disebut macam-macam lah. Jadi MCB rumah itu, meteran. Meteran rumah kita itu MCB-nya, kalau aktif kan angkanya 1. Kalau off kan angkanya 0. Jadi begitu ada korslet di dalam rumah, dia bakal berubah dari 1 ke 0 secara otomatis. Mungkin itu ya yang dijelaskan sama Awan Dalam Bauta, meskipun pakai bahasa yang agak rumit. Jadi saya luruskan aja pertanyaannya. Jadi Awan Dalam Bauta nyalain timer mesin cuci, kemudian langsung korslet. MCB rumah langsung off. Protect ya. Seperti itu. Kalau di timer sih kalau di timernya sih saya nggak yakin itu rusak. Karena di timer itu cuman satu arah kabel aja yang disambung. Kabel fasa atau kabel ground. Biasanya sih kabel fasa. Fasa itu adalah arus listrik yang fasa itu adalah kabel yang ada arus listriknya. Itu biasa kita sebut fasa. Dan kalau misalnya satu kabel lagi yang nggak ada listriknya, itu biasa kita sebut ground atau netral. Jadi timernya mungkin nggak rusak. Coba aja dibuka mesin cucinya, kemudian dicek di seluruh kabelnya. Biasanya ada kemasukan air atau nyambung tembaganya antara fasa dan ground karena lapuk kabelnya, lapuk isolator kabelnya, atau digigitin tikus, terus kedua kabel itu, fasa dan ground itu nempel jadi satu. Simple gitu aja. Kalau kapasitor rusak, nggak sampai nggak sampai mesin nggak sampai MCB turun kalau kapasitor rusak. Dan
Kalau misalnya awan dalam bauta atau pemirsa pernah nonton video saya yang memperbaiki mesin cuci, waktu dihidupkan listrik rumah kita langsung turun, itu penyebabnya adalah memang benar ada yang korslet. Seperti kasus yang di video saya sebelumnya ya, video tentang mesin cuci itu, mesin cuci ditaruh di depan kamar mandi. Kemudian hujan lebat. Ternyata atap rumah itu bocor. Kemudian maaf pemirsa batuk. Kemudian bocornya air itu netes ke plafon. Nah, rembesan air dari plafon itu netes ke mesin cuci. Pas pula tetesan air itu masuk ke saklar dari mesin cuci. Akhirnya korslet. Berarti benar karena saklarnya kemasukan air jadi korslet ya. Tapi tadi waktu di pertama saya bilang kalau misalnya saklarnya kemasukan air dia nggak korslet. Iya, itu memang benar pada mesin cuci yang bukan modifikasi. Kalau di kasus yang sebelumnya saya tangani itu mesin cucinya modifikasi. Mesin cucinya modifikasi dari panel digital menjadi analog dan saklar analog itu ya itulah yang kemasukan air. Kemarin saya karena nggak fokus di pengkabelan, akhirnya saya nggak begitu concern ke sana pemirsa karena saya kemarin satu tujuan aja, yang penting mesin cucinya bisa hidup. Tapi kalau secara teknis, sekarang bisa saya kasih tahu ke pemirsa, memang betul bakal terjadi korslet apabila satu arus dan satu ground atau dua kabel, satu fasa dan satu ground itu nyambung jadi satu, dia korslet. Kalau misalnya satu kabel aja yang ada di saklar itu kemasukan air, dia nggak bakal korslet karena dia cuma satu jalur ya. Kayak gitu ceritanya. Nah, kasus yang sebelumnya saya tangani itu di dalam mesin cucinya itu ada sikring. Di dalam mesin cucinya itu ada sikring. Karena terjadi korslet akhirnya sikringnya putus. Sikring putus itu biasa MCB rumah juga langsung turun pemirsa karena dia terjadi korslet. Dan kayaknya waktu itu mesin cuci yang saya tangani, rembesan air itu nggak cuman ada di dalam saklar yang ketetesan air itu, cuman kayaknya dia nyambung ke pengkabelan. Dia nyambung ke kabel-kabel yang lain, akhirnya terjadi korslet. Nah, terus jeglek deh, putus deh sikringnya. Terus saya dipanggil deh. Terus saya dapat duit deh akhirnya. Karena bisa betulin itu pemirsa. Karena memang profesinya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya gimana untuk awan dalam bauta? Kesimpulannya adalah coba cek saklarnya, saklar timernya, kemasukan air apa enggak, atau ada korslet enggak di dalam situ. Biasanya agak-agak ada gosong, agak-agak ada kabel yang nyambung jadi satu. Ada air enggak yang masuk ke situ. Terus coba cek seluruh kabelnya, itu ada yang nyambung apa enggak. Ada satu kabel fasa dan satu ground nyambung. Kalau ada, itulah penyebabnya. Kalau ketemu yang solasi aja kabel yang ngelupas itu, moga-moga aja bisa sembuh. Nah, sebelum ngelakuin itu semua, kalau bisa mesin cucinya awan dalam bauta itu, pindahkan dari tempat lembab ke tempat yang kering. Misalnya taruh di depan rumah, taruh di samping rumah yang banyak anginnya. Jangan diperbaiki dulu kalau misalnya mesin cuci itu nggak benar-benar kering. Kalau bisa dijemur dulu deh. Bukan dijemur deh. Nanti dia pudar pula. Gini,
taruh aja di depan rumah atau di bawah teras atau di samping rumah gitu ya yang banyak anginnya. Tunggu benar-benar kering, tungguin aja sampai sehari, keringkan dulu semuanya. Habis itu baru bongkar, cek satu persatu kabelnya. Ada nggak yang mengelupas dan kabel itu nyambung. Semoga bisa membantu ya Awan dalam Bauta dan untuk pemirsa semua yang punya kasus yang sama seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa yang perangkat elektroniknya rusak, yang mesin cucinya rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.